Oke teman-teman, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ekspor data ke Martian ya. Nah, yang pertama-tama harus dilakukan adalah membuat folder di Windows Explorer untuk lokasi penyimpanan hasil simulasi, yaitu simulasi 50% dan di dalamnya berisi folder input, output, dan PU. Seperti ini ya teman-teman, jelaskan ya. Pilih save file planning unit yang sudah di copy ke dalam folder PU dan dibuka di GIS. Nah, contoh copy semua file dari PU layar tidung. Nah, seperti ini ya, di copy semuanya di GIS. Pilih menu plugins, Martian, terus export to Martian. Seperti ini teman-teman tampilannya. Ini adalah merupakan tampilan antarmukanya setelah dimasukkan ya. 4 file yaitu bonded, PUVSPRDAT, PUDAT, dan SpaceDAT. Tampilan antarmuka ekspor data dan tempat file yang dibutuhkan Martian. Nah, selanjutnya itu pilih PU layar tidung pada pilihan select planning clear dan di pilihan planning unit ID field akan berganti otomatis menjadi PU ID. Setelah itu keenam, atur select Martian scenario input directory pada folder input yang telah dibuat sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Lalu pilih submenu bonded dan dicentang boundary file bonded, dan untuk pengaturannya lainnya tidak perlu dibahas, hanya itu saja ya. Selanjutnya itu pilih submenu PUV SPR dan centang create planning unit versus species file. Nah, seperti ini, udah seperti ini ya. Ini ya udah create. Selanjutnya itu kemudian pilih submenu PUDAT dan centang create planning unit file PUDAT dan pengaturannya tidak perlu diubah seperti tadi ya. Nah, ini selanjutnya. Setelah semua selesai, klik OK hingga muncul notifikasi files export complete dan file sudah dibentuk dalam folder input. Nah, sudah seperti ini tampilannya teman-teman. Terus yaitu selanjutnya yaitu konfigurasi skenario. Pada tahap ini hanya menggunakan layer planning unit yang sudah berisi fitur konservasi dan fitur cost. Langkah untuk konfigurasi skenario yang dibuat adalah pilih menu plugins, Martian, configure skenario. Nah, seperti ini ya. Configure skenario di plugins, Martian, configure skenario. Kemudian dibuat file skenario input data pada semua select skenario directory. Nah, sudah seperti ini, semua sudah masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk submenu run and handling tidak perlu diubah. Kemudian diatur submenu files and cost pada input dir adalah folder input yang sudah dibuat dan output dir adalah folder input yang sudah dibuat. Untuk kolom lainnya akan ikut terisi otomatis setelah kita masukkan input dir termasuk submenu Martian output. Kemudian klik OK sampai muncul notifikasi input dan bericen ya. Selanjutnya yaitu simulasi Martian menggunakan zona cogito. Pada tahap ini simulasi Martian dijalankan di dalam zona cogito. Jadi yang sudah di QGIS kita olah di dalam zona cogito. Langkah untuk simulasi Martian adalah seperti berikut. Buka zona cogito, ya buka. Klik menu file terus new project. Beri nama proyek sesuai yang kita akan simulasikan. Namanya adalah simulasi zona inti. Centang include Martian database dan masukkan file input date yang sudah dibuat dan masukkan locate GIS layer to display yang merupakan planning unit di dalam folder PU. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Input, output, dan PU. Selanjutnya yaitu PU layer tidung ya yang sudah kita buat tadi, disimpan di sini dan klik OK. Nah, ini semua sudah masuk. Kemudian untuk mensimulasikan skenario yang akan disusun dalam dengan memilih Martian parameter to edit menjadi spec. Nah, jadi diklik di sini nanti diubah menjadi spec. Nah, setelah itu maka hasilnya di run. Proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ditunggu saja hingga selesai. Nah, setelah di run maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Akan muncul data seperti ini yang akan kita olah di dalam simulasi selanjutnya. Nah, simulasi selanjutnya adalah sebagai berikut. Oke, simulasi lanjutannya seperti ini. Yang pertama yaitu interpretasi zona cogito dalam QGIS. Jadi diinterpretasikan ya data yang telah kita dapatkan tadi. Langkah-langkahnya adalah add layer planning unit,
dalam folder PU Genghis ya tadi, tinggal di copy juga bisa. Pilih menu plugin, key masukkan import, masukkan result. Ya, ini ya. Ini adalah hasil yang sudah diketahui ya. Kemudian akan keluar menu terlihat pada gambar berikut. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tinggal diisi seperti ini sesuai dengan file panduan. Nanti di dalam inputnya nanti atau masukannya dipilih output base. Nah, seperti ini ya. Udah dipilih output base ini, terus di oke. Nah, untuk mengeluarkan hasil masukan, klik PU layer, pilih properties dan pilih menu style. Nah, gini, kalau sudah di run terus dipilih properties, kita klik style, maka akan muncul seperti ini. Pilih graduated and column in base. Nah, ini ya, dipilih sesuai ini. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, dipilih base. Oke, selanjutnya jika semua tadi sudah dilakukan, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan ini hasil simulasi Marsan yang ada pada PU layer. Nah, ini hasil yang sudah muncul. Bisa saja diambil dari hasil sekiran lain, misal SSOLN. Nah, bisa juga menggunakan yang lain. Tadi kan pakai base, nanti kita pakai SSOLN. Oke, seperti ini tampilan-tampilan jika dipilih menu-menu yang lainnya. Interpretasi hasil Marsan ke dalam bentuk spasial. Pada simulasi yang dibuat didesain 3 simulasi skenario, yaitu melindungi habitat dan spesies 50%, 30%, dan 5% untuk menilai daerah pesisir mana yang cocok untuk dijadikan zona inti. Selanjutnya yaitu melanjutkan layout pada hasil input Marsan layout seperti yang telah dijadikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ditambahkan seperti hal-hal yang ada di sini ya, ada legenda, ada nama, ada siapa yang buat peta, dan ada skala seperti itu teman-teman. Ini ada contoh sebaran. Nah, begitulah teman-teman kira-kira yang dapat saya sampaikan, sekedar informasi dari file-file yang telah saya dapatkan dari praktikum ini. Semoga semuanya dapat membantu. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.